Wartawan tanyakan dukungan Israel terhadap referendum Papua. Pemberitaan yang cukup masif tentang adanya petisi referendum Papua telah menarik perhatian media di dalam dan luar negeri. Kendati klaim penyerahan petisi tersebut sudah dibantah dan klaim itu dianggap hoaks, isu Papua kini semakin menarik perhatian dunia. Penyerahan petisi kepada Komite Dekolonisasi PBB atau lazim disebut C24 pertama kali diberitakan oleh koran Inggris The Guardian. Berita tersebut kemudian menjadi meluas setelah berbagai media lain juga mengangkatnya. Salah satu media yang memberi perhatian terhadap isu ini adalah Arutz Sheva, sebuah media Israel yang dikenal menyuarakan kalangan religius Yahudi. Arutz Sheva menurunkan tulisan berdasarkan laporan The Guardian yang mengetengahkan bantahan dan penolakan PBB terhadap petisi referendum Papua yang digagas oleh United Liberation Movement for West Papua. Namun pada saat yang sama, media ini juga memberi ruang bagi Benny Wenda, juru bicara ULMWP, untuk mengemukakan gagasannya tentang latar belakang petisi tersebut. Tidak sampai di situ, media ini juga mencoba mencari tahu bagaimana posisi Israel terhadap isu referendum Papua yang digagas oleh ULMWP. Relevansi menanyakannya tidak disebutkan, tetapi patut dicatat, Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia adalah negara pertama yang menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan wilayah otonomi Kurdi di Irak, yang pekan lalu melaksanakan referendum yang ditentang oleh banyak negara. Arutz Sheva menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri negara itu, Emmanuel Nixon, untuk menanyakan bagaimana posisi Israel terkait isu kemerdekaan Papua. Sayangnya, juru bicara tersebut menolak untuk memberikan komentar. Dijawab atau tidaknya pertanyaan tersebut bagi kalangan pro-referendum Papua, hal itu tak terlalu penting. Yang lebih penting, gagasan penentuan nasib sendiri Papua telah didengar dan dibicarakan di banyak negara. Bagi rakyat dan bangsa Papua, petisi tidak sah atau ditolak. Itu bukan masalah utama. Pesan kunci bagi bangsa Papua adalah persoalan Papua menjadi perbincangan di tingkat internasional. Kata Socrates Sofyan Yoman, salah seorang tokoh gereja di Papua yang mendukung perjuangan ULMWP, dalam salah satu komentarnya yang disebarkan melalui WA. Bahkan diangkatnya isu ini oleh media dan pejabat Indonesia, menurut dia menjadi promosi gratis. Media dan pejabat Indonesia turun berperan aktif mempromosikan dengan gratis petisi dan perjuangan bangsa Papua. Dalam posisi Indonesia seperti ini lebih banyak memberi keuntungan bagi bangsa Papua, kata dia. Pakar ilmu politik dan Deakin University, Australia, Damien Kingsbury, mengakui simpati dunia terhadap isu Papua makin meluas. Namun pada saat yang sama, ia juga mengingatkan bahwa diplomasi Indonesia masih sangat kuat dan sebaliknya, dukungan formal dari negara-negara di dunia sangat minim terhadap kelompok separatis yang pro-referendum Papua. Damien Kingsbury adalah salah seorang pakar yang menaruh perhatian terhadap isu-isu referendum. Ia terlibat dari dekat dalam monitoring penentuan nasib sendiri Timor Leste. Kingsbury juga pernah dilarang ke Indonesia karena keterlibatannya dalam memberi nasihat kepada Gerakan Aceh Merdeka. Namun dalam soal isu Papua, ia selama ini berpandangan bahwa Papua tidak bisa disamakan dengan Timor Leste, karena PBB telah mengakui Papua sebagai bagian integral dari Indonesia, berbeda dengan status Timor Leste. Menurut dia, walaupun integrasi Papua ke dalam Indonesia melalui PPRA tahun 1969
dilaksanakan di bawah todongan senjata dan hanya melibatkan 1.025 orang Papua dari populasi 800.000 orang. Papua adalah bagian dari Indonesia, diakui sah oleh PBB, kata dia dalam sebuah artikel yang dimuat di Krikey akhir pekan lalu. Tidak seperti kasus Timur Timur yang tidak pernah diakui secara hukum sebagai bagian dari Indonesia. PBB harus membubarkan atau mengabaikan pengakuannya atas Papua sebagai bagian dari Indonesia untuk tidak mendukung pemungutan suara mengenai kemerdekaan Papua, lanjut dia. Di sisi lain, Kingsbury mengatakan bahwa kedudukan Indonesia di dunia internasional sangat kuat dibanding dengan pihak-pihak yang menyuarakan kemerdekaan Papua. Tidak seperti Papua, Indonesia memiliki teman-teman yang kuat di PBB yang berusaha untuk mempertahankan hubungan ekonomi dan diplomatik yang kuat, tutur dia. Sementara, lanjut dia lagi, pergerakan yang menginginkan kemerdekaan Papua hanya memiliki sedikit pendukung internasional. Belanda, negara yang dahulu dianggap berada di belakang pendukung kemerdekaan Papua, menurut dia sudah menjauh dan dalam istilahnya sendiri cuci tangan dari isu ini. Senada dengan itu, Australia juga telah menjamin bahwa negara itu menghormati kedaulatan teritorial Indonesia dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan bilateral dengan Indonesia. Adapun Amerika Serikat, kata Kingsbury, memiliki investasi besar di Papua dan juga ingin mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia yang penting secara strategis. Oleh karena itu, Kingsbury belum dapat memberikan kesimpulan terhadap prospek penanganan masalah ini. Di satu sisi, ia mengatakan isu Papua sangat sulit, bahwa mencapai cita-cita penentuan nasib sendiri untuk Papua yang merdeka akan menghadapi berbagai rintangan yang terlalu sulit.